risiko likuiditas. Risiko kredit dan risiko likuiditas dianggap sebagai risiko yang paling fundamental dalam industri perbankan, karena biasanya kebangkrutan bank terjadi karena ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan likuiditas, bukan karena kerugian finansial. Yang kelima yaitu risiko hukum dan kepatuhan. Risiko hukum terjadi ketika perusahaan dihadapkan pada masalah hukum atau kekurangan dalam hal hukum. Risiko ini dapat muncul ketika tidak ada dukungan dari aturan hukum atau jika ada masalah dalam perjanjian seperti kontrak yang tidak sah atau agunan yang tidak lengkap. Kegagalan dalam manajemen risiko hukum dapat mengakibatkan penarikan dana secara besar-besaran dari pihak ketiga. Masalah likuiditas, penutupan perusahaan oleh otoritas, atau bahkan menyebabkan kebangkrutan. Oleh sebab itu, tujuan utama manajemen risiko hukum adalah untuk mengurangi kemungkinan dampak negatif dari masalah hukum, kurangnya aturan, atau perselisihan hukum. Sedangkan risiko kepatuhan terjadi saat perusahaan tidak mengikuti aturan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku. Ini bisa terjadi karena adanya kekurangan dalam pemahaman tentang aturan bisnis secara umum. Misalnya, risiko kepatuhan muncul jika perilaku perusahaan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Salah satu contohnya yaitu ketika perusahaan gagal dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Perbankan, seperti kebutuhan untuk memiliki modal minimum, kualitas aset yang dimiliki, batas maksimum pinjaman yang diberikan, dan ketentuan lainnya. Risiko yang keenam yaitu risiko strategis. Risiko strategis terjadi karena kekurangan dalam membuat atau menjalankan keputusan strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan dalam lingkungan bisnis. Risiko ini mungkin timbul karena perusahaan pembiayaan mengadopsi strategi yang tidak selaras dengan visi serta misi perusahaan, melakukan analisis lingkungan strategis secara tidak menyeluruh, atau terdapat ketidakcocokan antara rencana strategis di berbagai tingkat manajemen. Risiko yang selanjutnya itu risiko reputasi. Risiko reputasi terjadi ketika keyakinan orang-orang terhadap perusahaan menurun secara drastis karena adanya persepsi negatif. Hal ini bisa disebabkan oleh laporan berita buruk, gosip, atau strategi komunikasi yang kurang efektif dari perusahaan itu sendiri. Risiko reputasi dalam dunia bisnis bisa datang dari berbagai sumber, termasuk laporan negatif di media dan keluhan dari pelanggan, serta masalah internal seperti pelanggaran etika, kekurangan dalam manajemen, budaya perusahaan, serta cara perusahaan berbisnis. Risiko yang selanjutnya yaitu risiko investasi. Risiko investasi terjadi ketika perusahaan pembiayaan turut menanggung kerugian dari usaha nasabah yang didanai dalam pembiayaan bagi hasil, baik dengan metode Next Revenue Sharing maupun metode Profit and Loss Sharing. Risiko investasi dapat muncul saat perusahaan pembiayaan membiayai usaha nasabah dengan berbagi keuntungan dan kerugian atau Profit and Loss Sharing. Dalam skema ini, pembagian keuntungan tidak hanya didasarkan pada pendapatan atau penjualan nasabah, tetapi juga pada keuntungan usaha yang dihasilkan. Jika usaha mengalami kebangkrutan, perusahaan pembiayaan tidak akan mendapatkan kembali pokok pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah. Selain itu, perhitungan bagi hasil juga bisa menggunakan metode Next Revenue Sharing, di mana pembagian hasil didasarkan pada pendapatan setelah dikurangi modal. Boleh di next. Yang selanjutnya, pentingnya pengendalian risiko dalam perusahaan pembiayaan. Pengendalian risiko sangat penting bagi perusahaan pembiayaan karena risiko merupakan bagian alami dari kehidupan dan dalam bisnis. Risiko dapat mengakibatkan kerugian dan bahkan kehancuran bagi individu, organisasi, atau masyarakat secara keseluruhan. Berikut ini merupakan beberapa alasan
Mengapa pengendalian risiko sangat penting dalam perusahaan pembiayaan menurut Leach tahun 2016? Yang pertama, mencegah kerugian. Mengendalikan risiko dapat membantu mencegah kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kejadian yang tidak diinginkan. Yang kedua, meminimalkan dampak negatif. Dalam situasi di mana kerugian tidak dapat dihindari, pengendalian risiko dapat membantu meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi. Yang ketiga, meningkatkan keselamatan. Pengendalian risiko dapat meningkatkan keselamatan di lingkungan bisnis dan lingkungan kerja perusahaan yang dapat membantu mencegah kecelakaan dan cedera. Yang keempat, mempertahankan reputasi. Pengendalian risiko dapat membantu mempertahankan reputasi yang baik bagi perusahaan pembiayaan dengan menghindari peristiwa yang dapat merusak citra serta kepercayaan pelanggan. Yang terakhir, menjaga kelangsungan usaha. Pengendalian risiko juga dapat membantu menjaga kelangsungan usaha perusahaan pembiayaan dengan menghindari kerugian yang dapat mengancam kelangsungan operasional. Dengan pengendalian risiko yang tepat, perusahaan pembiayaan akan dapat mengurangi kerugian dan mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif serta efisien. Selain itu, manajemen risiko dalam perusahaan pembiayaan merupakan proses yang sangat krusial untuk memastikan kelangsungan serta kesuksesan operasional mereka. Berikut ini merupakan beberapa alasan mengapa manajemen risiko sangat penting dalam perusahaan pembiayaan. Yang pertama, perlindungan modal dan optimalisasi pengembalian modal. Manajemen risiko membantu perusahaan pembiayaan melindungi modal mereka dari risiko yang dapat mengganggu kinerja perusahaan. Dengan mengelola risiko secara efektif, perusahaan dapat memaksimalkan pengembalian modal serta meningkatkan efisiensi dalam penggunaan modal. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan investor. Manajemen risiko membantu membangun kepercayaan investor dengan menunjukkan komitmen perusahaan dalam mengelola risiko secara efisien. Hal ini mengurangi kekhawatiran investor terhadap risiko keuangan serta meningkatkan kejelasan dalam pengambilan keputusan investasi. Yang ketiga yaitu memperkuat kinerja perusahaan. Dengan mengelola risiko dengan baik, perusahaan pembiayaan dapat meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan. Ini termasuk pengurangan biaya modal, peningkatan kepercayaan investor, dan peningkatan peringkat perusahaan di pasar. Boleh di next. Yang berikutnya, strategi manajemen risiko yang tepat. Pelaku bisnis dan manajer keuangan harus mengembangkan rencana manajemen risiko yang sesuai dengan situasi unik mereka. Jenis strategi yang mereka terapkan dapat digolongkan ke dalam salah satu dari 5 kategori berikut. Yang pertama, penghindaran risiko. Strategi yang paling sederhana adalah dengan menghindari risiko secara sepenuhnya. Meskipun beberapa risiko tidak dapat dihindari, beberapa dapat dihindari dengan memilih tindakan-tindakan tertentu. Yang kedua, dengan pengurangan risiko, atau juga dikenal sebagai mitigasi risiko. Ini melibatkan upaya untuk mengurangi dampak risiko, terutama ketika risiko tidak dapat dihindari. Organisasi dan individu dapat mengurangi risiko dengan mengidentifikasi jenis risiko yang mereka hadapi dan menyiapkan respons yang sesuai. Penting untuk mempertimbangkan apakah penundaan dalam tindakan akan mengakibatkan kerugian lebih besar daripada menggunakan sumber daya untuk mengelola situasi. Penggunaan alat seperti perangkat lunak akuntansi dalam bisnis juga dapat mengurangi risiko dan kesalahan manusia pada proses pencatatan dan pembukuan manual. Yang ketiga, retensi risiko, atau juga dikenal sebagai penerimaan risiko. Hal ini terjadi ketika organisasi atau individu memutuskan untuk menerima tingkat risiko tertentu. Dalam beberapa kasus, bisnis dapat melanjutkan proyek tertentu jika potensi keuntungan melebihi tingkat risiko yang sedang dihadapi. Yang keempat yaitu pembagian risiko. Risiko dapat dibagi di antara beberapa entitas yang terlibat dalam proyek atau kepentingan tertentu. Dalam konteks bisnis, risiko dapat dibagi antara pemegang saham, departemen internal, dan pihak ketiga seperti vendor. Dengan demikian, semua pihak berbagi baik kerugian maupun keuntungan. Yang kelima, pengalihan risiko.
Perusahaan asuransi berperan sebagai alat untuk mentransfer risiko, di mana bisnis membayar premi untuk melindungi diri dari kerugian dan kewajiban tertentu. Dalam situasi darurat, bisnis dapat melindungi diri secara finansial dengan asuransi, dan perusahaan asuransi akan menanggung biaya perbaikan atau kerugian yang terkait dengan properti. Dengan memahami dan menerapkan strategi manajemen risiko yang tepat, perusahaan pembiayaan dapat mengelola risiko mereka secara efektif dan mengurangi dampaknya terhadap operasional serta keberlangsungan bisnisnya. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada metode identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko. Bisa di next. Yang pertama, metode identifikasi risiko, yaitu ada beberapa opsi ya. Ada yang pertama brainstorming, yaitu teknik yang umum digunakan dalam mengidentifikasi, melibatkan proses menyatukan semua pihak terkait dalam bidang pekerjaan atau proyek atau unit risiko guna mengidentifikasi berbagai kemungkinan risiko yang ada dan mempengaruhi bidang pekerjaan atau proyek atau unit risiko tersebut. Yang kedua ada teknik Delphi atau Delphi teknik, merupakan teknik yang digunakan dalam melibatkan beberapa ahli manajemen risiko untuk mengidentifikasi risiko atau memperkirakan dampak dan probabilitas yang ada dari risiko spesifik yang telah diidentifikasi sebelumnya melalui kuesioner terbuka atau wawancara mendalam. Yang ketiga ada wawancara atau interviews, teknik yang banyak digunakan untuk menindaklanjuti teknik brainstorming dan teknik Delphi, di mana para ahli dalam manajemen risiko diwawancarai untuk menilai berbagai parameter risiko yang ada, mengidentifikasi berbagai kemungkinan mitigasi, merumuskan berbagai tindakan kontingensi, dan memperoleh informasi yang ada. Yang keempat, pengetahuan pengalaman atau experimental knowledge merupakan teknik yang melibatkan individu yang memperoleh informasi melalui pengalaman di masa lalu yang terkait dengan bidang pekerjaan atau proyek atau unit risiko tertentu. Kemudian ada keluaran dari hasil analisis berorientasi risiko atau output from risk oriented analysis, merupakan analisis yang berorientasi risiko seperti menggunakan analisis pohon kesalahan, analisis pohon peristiwa, dan analisis top-down yang mengidentifikasi peristiwa, kondisi, atau kesalahan yang akan mengarahkan kepada peristiwa yang tidak diinginkan atau tidak dapat diterima. Bisa di next. Kemudian ada teknik pengukuran risiko. Yang pertama ada distribusi probabilitas. Pengukuran risiko ini digunakan dalam memberikan gambaran kualitatif dari peluang atau frekuensi suatu kejadian. Nilai probabilitas berkisar antara angka 0 sampai 1, di mana angka 0 menunjukkan kejadian atau hasil yang tidak mungkin sekali terjadi, sedangkan angka 1 menunjukkan kejadian yang pasti. Seberapa besar kemungkinan atau probabilitas risiko yang akan terjadi? Ada 5 kategori yang bisa digunakan, yaitu paling kecil atau very rare, jarang atau rare, mungkin atau possible, sangat mungkin atau likely, dan hampir pasti atau almost certain. Yang kedua ada pengukuran risiko menggunakan notasi. Pengukuran risiko ini diukur berdasarkan nilai eksposur atau objek yang rentan terhadap risiko. Contohnya, jika bank meminjamkan uang kepada pihak lain senilai 1 miliar rupiah, maka besar risiko kredit bank berdasarkan pendekatan notasi adalah 1 miliar rupiah. Yang ketiga, pengukuran risiko dengan menggunakan sensitivitas yang diukur berdasarkan seberapa sensitif suatu exposure atau objek yang rentan terhadap risiko terhadap perubahan faktor penentu. Yang keempat ada pengukuran risiko menggunakan volatilitas, diukur berdasarkan seberapa besar nilai exposure berfluktuasi. Semakin besar standar deviasi suatu exposure, semakin berfluktuasi nilai exposure tersebut yang berarti risiko exposure aset tersebut semakin besar. Yang kelima ada pengukuran risiko menggunakan pendekatan value at risk.
Pengukuran risiko ini diukur berdasarkan kerugian maksimum yang terjadi selama suatu aset atau investasi dalam periode tertentu dengan tingkat keyakinan tertentu. Yang keenam, ada pengukuran risiko dengan menggunakan matriks frekuensi dan signifikansi risiko. Teknik pengukuran ini cukup sederhana dengan mengelompokkan risiko berdasarkan dua dimensi, yaitu jumlah frekuensi kejadian dan signifikansi atau keyakinannya. Yang terakhir, ada pengukuran risiko dengan analisis skenario yang melibatkan kemampuan manajer atau pimpinan organisasi untuk memprediksi apa yang akan terjadi dan berapa besarnya kerugian yang akan diperoleh. Bisa di next. Selanjutnya ada metode evaluasi risiko. Yang pertama ada kualitatif, dengan melakukan pengukuran dampak relatif atas suatu kejadian dan cenderung lebih fokus pada aspek-aspek strategis dan politis dalam menghindari atau mengurangi dampak negatif atas suatu risiko. Kemudian ada kuantitatif, penilaian risiko dengan membandingkan rentang antara hasil nyata dengan dampak risiko yang mulai timbul melalui pengujian data historis, tren, dan laporan hasil kerja kinerja yang lebih terukur. Yang terakhir ada gabungan, di mana menggabungkan antara dampak nyata dengan seluruh risiko yang dibandingkan dengan cakupan kegiatan, biaya, dan jadwal pelaksanaan. Penilaian risiko gabungan bersifat lebih komprehensif karena merupakan kombinasi antara metode penilaian kualitatif dan kuantitatif. Bisa di next. Yang terakhir ada metode pengendalian risiko. Yang pertama ada penghindaran, yaitu metode pengendalian kerugian dengan menghindari penggunaan atau pengadaan suatu program yang memiliki risiko terlalu besar dan mempengaruhi operasional perusahaan. Kemudian penjagaan kerugian dengan menerima suatu risiko tetapi berupaya meminimalisasi kerugian daripada menghilangkannya. Kemudian pengurangan kerugian dengan berupaya menerima risiko dan membatasi kerugian ketika ancaman telah terjadi. Kemudian pemisahan melibatkan penyebaran aset-aset utama sehingga kejadian seperti bencana alam di suatu lokasi hanya berdampak pada bisnis di lokasi tersebut. Kemudian ada duplikasi melibatkan pembuatan rencana cadangan seringkali berkaitan dengan penggunaan teknologi yang dapat memberikan opsi lain apabila terjadi suatu hal yang tidak terduga bisa dipindahkan dan diolah lagi dalam software yang lain. Yang terakhir ada diversifikasi, yaitu mengalokasikan sumber daya bisnis untuk menciptakan banyak lini bisnis yang menawarkan berbagai macam produk atau layanan di industri yang berbeda daripada terkhusus. Bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya itu ada pelaksanaan manajemen risiko. Boleh di next. Ya, kita masuk ke peran dan tanggung jawab manajer risiko. Jadi di sini menurut POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 POJK 05 Tahun 2020 tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan. Di sini manajemen risiko wajib diterapkan secara efektif oleh perusahaan dengan paling sedikit mencangkup 4 hal yang menjadi wewenang tanggung jawab manajer risiko. Nah, yang pertama itu ada pengawasan aktif direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, meliputi memahami jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha, memberikan pengarahan yang jelas mengenai hal-hal yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, secara aktif melakukan pengawasan dan mitigasi risiko, mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh proses manajemen risiko secara terintegrasi, memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing fungsi, dan memastikan kecukupan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif. Lalu yang selanjutnya itu ada menyusun strategi, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko secara jelas dan sesuai dengan visi misi perusahaan, dengan memperhatikan jenis dan kompleksitas kegiatan usaha.
usaha, profil risiko, tingkat risiko, dan toleransi risiko, serta peraturan yang ditetapkan regulator atau praktik perusahaan yang sehat. Yang ketiga itu ada memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan atau pengawasan, serta mengembangkan sistem informasi manajemen risiko yang mendukung sesuai dengan kompleksitas dan karakteristik kegiatan usaha perusahaan. Dan yang terakhir itu ada menerapkan sistem pengendalian internal yang menyeluruh dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan agar dapat membantu perusahaan dalam menjaga aset, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan, mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran, serta membantu dalam mengkaji ulang dan evaluasi manajemen risiko yang ditetapkan. Boleh di next? Ya, selanjutnya ada implementasi sistem manajemen risiko. Nah, di sini kami mengambil contoh dari penelitian yang dilakukan oleh Bashirah dan Wardi pada tahun 2020 mengenai implementasi sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh salah satu perusahaan pembiayaan, yaitu PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, yaitu mereka menerapkan strategi pengelolaan risiko dengan mengacu pada 4 fungsi manajemennya atau POAC, mulai yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, di bagian planning, yang pertama itu mereka menerapkan prinsip pembiayaan 2C dan 1S, di mana yang C yang pertama ini adalah karakter. Mereka menilai karakter nasabah meliputi tingkah laku, akhlak dan kejujurannya baik di sekitar lembaga maupun di sekitar tempat tinggal. Lalu untuk C yang kedua itu ada capacity dengan menilai kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan dengan benar-benar mengetahui banyaknya sumber pendapatan nasabah serta melihat apakah usaha yang dijalani oleh nasabah tersebut memiliki perspektif yang baik. Lalu untuk penilaian 1S-nya yaitu syariah dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai itu benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah dengan fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional. Yang kedua itu ada organizing atau pengelompokan. Mereka PT ini mengelompokkan karyawan menjadi beberapa divisi sesuai tugas dan fungsi. Lalu mereka juga mengelompokkan nasabah menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada nasabah lama. Jadi yang sudah terbiasa melakukan pembiayaan modal usaha di PT mereka dengan pinjaman modal pokok yaitu sebesar 2 juta hingga 5 juta. Lalu ada nasabah baru dengan pinjaman modal pokok yang diberikan itu sekitar 1 juta. Mereka juga mengklasifikasikan usaha yang diberikan pembiayaan modal usaha itu seperti mulai dari usaha toko retail, pedagang kaki lima, pedagang sampingan, ataupun lain-lain. Yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan. Mereka melakukan observasi secara berkala untuk memastikan pengelolaan pembiayaan modal usaha terlaksana tanpa masalah. Lalu yang keempat ada controlling, di mana di sini PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan itu melaksanakan monitoring dengan kunjungan dadakan ke lokasi usaha nasabah atau inspeksi dadakan yang mereka sebut SIDAK. Untuk mitigasi resikonya, mereka menerapkan sistem preconditioning dengan mengubah persyaratan pembayaran angsuran pembayaran modal usaha yang semula misalnya dilakukan pembayaran setiap hari. Lalu kemudian dilakukan perubahan dengan pembayaran angsuran setiap minggu atau disesuaikan dengan kesepakatan dengan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan pembiayaan bermasalah. Kita boleh di next. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi resiko. Jadi monitoring risiko ini di sini merupakan kegiatan pemantauan dan pengawasan kondisi risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi mengacu pada POJK nomor 44 POJK 5
05/2020. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemantauan monitoring risiko itu adalah yang pertama, ada register. Jadi risiko yang telah diidentifikasi, diukur, dan dikendalikan oleh perusahaan dapat dipantau dalam suatu bentuk dokumentasi risiko. Yang kedua itu ada risk tolerance, di mana perusahaan harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan risiko yang antara lain mencakup pemantauan risiko terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Yang ketiga itu ada pemantauan yang dilakukan baik oleh fungsi bisnis dan operasional atau risk taking function maupun oleh fungsi manajemen risiko. Dan yang keempat itu ada perjanjian laporan berkala. Jadi hasil pemantauan dan hasil evaluasi berkala disajikan dalam laporan yang disampaikan kepada pihak manajemen perusahaan dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan. Yang selanjutnya itu ada evaluasi risiko. Nah, evaluasi ini merupakan proses meninjau ulang semua risiko yang telah diidentifikasi dan tindakan yang telah diambil untuk menentukan perubahan seperti apa yang diperlukan untuk memperbaiki strategi pengelolaan risiko perusahaan. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi risiko perusahaan pembiayaan. Pertama itu kaji ulang dan evaluasi secara berkala, paling sedikit itu sekali dalam 1 tahun oleh fungsi manajemen risiko dan fungsi pengendalian internal atau audit internal. Yang kedua itu meningkatkan frekuensi dan intensitas evaluasi berdasarkan perkembangan eksposur risiko perusahaan, perubahan kondisi pasar, metode pengukuran, dan pengelolaan risiko. Yang ketiga ada kaji ulang oleh fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal yang mencakup keandalan kerangka manajemen risiko, lalu yang mencakup meliputi kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko, informasi dan pelaporan risiko perusahaan, lalu penerapan manajemen risiko oleh fungsi bisnis dan operasional, termasuk kaji ulang terhadap pelaksanaan pemantauan oleh fungsi manajemen risiko. Yang keempat, hasil penelitian kaji ulang oleh fungsi manajemen risiko disampaikan kepada Dewan Komisioner dan direksi terkait sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka dan proses manajemen risiko. Yang kelima, pemantauan oleh fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal terhadap perbaikan atas hasil temuan audit internal maupun eksternal. Yang terakhir ada tingkat responsif perusahaan terhadap kelemahan atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal. Boleh dilihat. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, selanjutnya ada studi kasus. Jadi ini diambil dari jurnal yang berjudul Manajemen Resiko Pembiayaan, Studi Kasus pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di Bank Muamalah Indonesia, Cabang Malang. Nah, sebelum kita bahas soal kasusnya, jadi untuk profil perusahaannya sendiri, PT Bank Muamalat Indonesia, TBK, itu adalah bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara syariah yang didirikan pada tanggal 1 November 1991. Adapun analisis resiko yang dihadapi adalah peningkatan resiko pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2014 yang disebabkan oleh meningkatnya pembiayaan masyarakat di saat pembiayaan dengan akad lain tidak mengalami peningkatan atau bahkan mengalami penurunan. Nah, peningkatan risiko pembiayaan ini dapat menyebabkan kestabilan bank syariah itu terganggu dan membawa dampak kerugian apabila risiko pembiayaan tidak dikelola dengan baik. Nah, kalau menurut
Yulianti itu menyatakan bahwa sebuah risiko yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan bank mengalami kegagalan bahkan kebangkrutan. Boleh di next. Nah, untuk mengatasi risiko tersebut, PT Bank Bomalat Indonesia telah melakukan beberapa hal. Ada 4 hal yang sudah dilakukan, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Nah, kalau untuk diidentifikasi risiko itu dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko pada bank, produk, dan kegiatan usaha, penerapan kebijakan untuk meminimalisir risiko seperti asuransi jiwa, fasilitas angsuran, dan persyaratan administratif yang ketat. Kemudian penerapan prinsip 5C yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya dalam pembiayaan. Nah, kalau untuk pengukuran risiko dengan melakukan penggunaan model scoring dan rating model untuk nasabah segmen retail, mikro, consumer, dan corporate, model scoring dalam pre-screening nasabah, sementara model rating dalam pengukuran risiko bagi segmen corporate. Kemudian kalau untuk pemantauan risiko dengan melakukan pemantauan berkala terhadap nasabah secara langsung dan tidak langsung, pemantauan langsung dilakukan oleh bagian financing dan remedial termasuk survei lapangan. Pemantauan berkala dilakukan selama proses treatment bagi nasabah yang mengalami kesulitan. Kemudian kalau untuk pengendalian risiko dengan melakukan tindakan pengendalian yang dilakukan setelah ditemukan potensi pembiayaan bermasalah seperti keterlambatan pembayaran dan melakukan analisis serta kunjungan ke nasabah oleh bagian remedial untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah. Selanjutnya boleh di next. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dari presentasi kami pagi ini. Manajemen risiko merupakan salah satu cabang ilmu manajemen yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan memiliki manajemen risiko yang baik, perusahaan pembiayaan dapat meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat kinerja perusahaan, dan optimalisasi pengembalian modal. Dalam pelaksanaannya, manajer risiko perusahaan pembiayaan memerlukan pengetahuan yang mumpuni agar dapat menerapkan proses manajemen risiko dalam perusahaan. Tiap proses tersebut harus dilaksanakan dengan melalui analisis dan pengambilan keputusan yang berkaca pada bagaimana perusahaan pembiayaan beroperasi. Boleh di next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Untuk Giovanni, silakan. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada kelompok penyaji atas pemaparan materinya. Saya Giovanni izin bertanya mengenai monitoring risiko. Seberapa efektifkah proses monitoring risiko itu saat ini dalam mengidentifikasi dan melacak risiko baru dan risiko yang sudah ada? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk Asti dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada kelompok penyaji. Sebelumnya saya Asif Febrianti. Izin bertanya, jelaskan pentingnya manajemen risiko operasional dalam perusahaan pembiayaan. Identifikasikan sumber-sumber risiko operasional, utama seperti kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kecurangan, bencana alam, dan masalah teknologi informasi. Dan bagaimana perusahaan dapat menerapkan kontrol internal yang efektif dan membangun ketahanan operasional yang kuat. Itu aja, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk Salsabila dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk presentasinya kelompok penyaji. Dan di sini saya akan menanyakan mengenai
Manajemen risiko likuiditas, nah di mana bagaimana perusahaan pembiayaan dapat mengelola risiko likuiditas secara proaktif, terutama dalam kondisi pasar yang tidak menentu ataupun dinamis, dan apa aja indikator kunci yang harus dipantau untuk mengantisipasi potensi krisis likuiditas. Sebelumnya, terima kasih. Baik, untuk Danita, dipersilakan. Baik, terima kasih pada kesempatannya. Saya Danita izin bertanya. Tadi disebutin ada metode kualitatif kan ya? Pertanyaannya, apa saja metode kualitatif yang digunakan untuk mengevaluasi resiko dan berikan contoh perusahaan yang menerapkan metode tersebut? Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk Raffi, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya Raffi Raditya ingin bertanya, bagaimana perusahaan pembiayaan ini dapat memitigasi resiko operasional yang timbul dari proses digitalisasi? Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk Dina, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji atas kesempatan bertanyanya. Di sini saya izin bertanya, bagaimana perusahaan memastikan bahwa resiko kredit terkelola dengan baik dalam proses pembiayaannya. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih pada teman-teman semua yang sudah bertanya. Mohon berikan waktu untuk kelompok kami menjawab pertanyaan kalian semua. Terima kasih.
Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Danita. Tadi itu Danita pertanyaannya apa saja metode kualitatif yang digunakan untuk mengevaluasi risiko dan berikan contoh perusahaan yang menerapkan metode tersebut. Nah, untuk metode kualitatif yang digunakan itu yang pertama ada brainstorming, yaitu di mana ada sebuah tim yang beranggotakan berbagai pemangku kepentingan berkumpul dan identifikasi potensi risiko berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka. Lalu yang kedua ada expert judgment, yaitu pendapat ahli atau konsultan di bidang tertentu digunakan untuk mengevaluasi risiko yang mungkin terjadi. Yang ketiga ada Delphi teknik, yaitu mengumpulkan pendapat para ahli secara anonim dan mengulangi proses tersebut hingga konsensus tercapai. Yang keempat ada SWOT analysis untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin mempengaruhi proyek atau organisasi. Yang kelima ada skenario analisis, yaitu menganalisis berbagai risiko untuk memahami dampak potensial dari risiko yang berbeda. Lalu yang terakhir ada failure mode and effect analysis atau FMA, yang mengidentifikasi potensi, kegagalan, dan dampaknya pada sistem atau proses. Untuk contoh perusahaan dan metode yang diterapkan itu ada Google. Google itu menggunakan brainstorming dan expert judgment dalam mengidentifikasi risiko terkait peluncuran produk baru atau perubahan teknologi mereka. Yang kedua ada Tesla yang memanfaatkan Delphi teknik untuk mengumpulkan pandangan dari para ahli di industri otomotif dan teknologi guna mengevaluasi risiko dalam pengembangan kendaraan listrik dan teknologi otonom. Lalu yang ketiga ada Apple yang menggunakan SWOT analysis untuk merumuskan strategi bisnis dan mengidentifikasi risiko yang mungkin mempengaruhi posisi pasar mereka. Untuk Danita, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih, Brenda. Sama-sama. Selanjutnya, saya izin menjawab pertanyaan dari Asti. Jelaskan pentingnya manajemen risiko operasional dalam perusahaan pembiayaan, identifikasi sumber-sumber risiko operasional utama seperti kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kecurangan, bencana alam, dan masalah teknologi informasi. Dan bagaimana perusahaan dapat menerapkan kontrol internal yang efektif dan membangun ketahanan operasional yang kuat. Jadi jawabannya itu, manajemen risiko operasional penting dalam perusahaan pembiayaan karena membantu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait. Sumber risiko utama termasuk kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kecurangan, bencana alam, dan masalah teknologi informasi. Untuk mengelola risiko ini, perusahaan dapat menerapkan kontrol internal yang efektif seperti prosedur operasional standar, pemisahan tugas, dan pemantauan secara rutin. Selain itu, investasi dalam teknologi informasi yang aman dan sistem pelaporan yang tepat juga krusial. Membangun ketahanan operasional yang kuat melibatkan pelatihan karyawan secara berkala, pengembangan bencana alam pengembangan rencana pemulihan bencana, dan diversifikasi bisnis untuk mengurangi dampak potensial dari resiko operasional. Apakah dapat menjawab, Pasti? Sudah sangat terjawab, Ezra. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Salsa. Bagaimana perusahaan pembiayaan dapat mengelola risiko likuiditas secara proaktif, terutama dalam kondisi pasar yang tidak menentu, dan apa saja indikator kunci yang harus dibantah untuk mengantisipasi potensi krisis likuiditas. Pada perusahaan pembiayaan, pengelolaan risiko likuiditas sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban keuangan mereka tepat waktu dan mempertahankan operasi yang stabil. Strategi pengelolaan risiko likuiditas diantaranya diversifikasi sumber daya pendanaan, yaitu yang pertama ada sumber internal, memaksimalkan penggunaan arus kas operasional dari hasil penjualan aset. Kemudian sumber eksternal dengan mencari pinjaman bank, mengeluarkan surat utang atau obligasi,
dan memanfaatkan pasar modal untuk memperoleh dana. Kemudian yang kedua, menyimpan cadangan likuiditas dengan menyimpan sejumlah aset liquid seperti kas, setara kas, dan aset yang mudah diperdagangkan. Mengelola portofolio aset dengan memperhatikan likuiditas untuk memastikan ketersediaan dana dalam keadaan darurat. Yang ketiga, pengelolaan arus kas yang efisien dengan memantau dan mengelola arus kas masuk dan keluar secara ketat, serta melakukan proyeksi arus kas jangka pendek dan jangka panjang untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas di masa depan. Yang keempat, pengelolaan profil jatuh tempo aset dan kewajiban dengan menyeimbangkan jatuh tempo aset dan kewajiban untuk menghindari mismatch yang signifikan, serta mengatur jatuh tempo kewajiban agar sesuai dengan arus kas masuk dari aset. Yang kelima, penggunaan jalur kredit dan fasilitas pendanaan cadangan. Menyediakan jalur kredit yang dapat digunakan dalam keadaan darurat, serta memanfaatkan fasilitas pendanaan cadangan seperti standby credit lines atau committed facilities. Yang keenam, ada rencana kontingensi dan simulasi stres, yaitu menyusun dan memelihara rencana kontingensi untuk mengantisipasi situasi likuiditas darurat, dan melakukan simulasi stres likuiditas untuk mengevaluasi dampak skenario terekstrim pada posisi likuiditas perusahaan terburuk. Indikator kunci untuk memantau risiko likuiditas yaitu rasio likuiditas, current ratio, dan quick ratio, liquidity coverage ratio atau pengukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek dengan aset liquid, net stable funding ratio dengan mengukur stabilitas pendanaan jangka panjang dan membandingkan jumlah pendanaan stabil yang dimiliki. Yang keempat, cash flow coverage ratio atau rasio setara arus kas operasional dan kewajiban jangka pendek. Menunjukkan seberapa baik arus kas operasional perusahaan dapat menutupi kewajiban jangka pendek. Kemudian maturity mismatch, yaitu selisih antara jatuh tempo aset dan kewajiban. Kemudian stress testing, yaitu pengujian stres likuiditas secara berkala dengan menggunakan berbagai skenario pasar yang berbeda untuk mengevaluasi dampak terhadap posisi likuiditas perusahaan. Implementasi praktis di perusahaan pembiayaan yaitu kebijakan dan prosedur, mengembangkan kebijakan dan prosedur internal yang jelas terkait manajemen likuiditas, dan melibatkan manajemen senior dalam proses pengambilan keputusan terkait likuiditas perusahaan. Yang kedua, pengawasan dan pelaporan, yaitu melakukan pengawasan terus-menerus terhadap posisi likuiditas perusahaan, menyediakan laporan likuiditas secara berkala kepada manajemen dan pemangku kepentingan. Yang ketiga adalah teknologi dan sistem informasi, menggunakan teknologi dan sistem informasi yang canggih untuk memantau arus kas dan posisi likuiditas secara real time, serta mengintegrasikan sistem keuangan untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang likuiditas perusahaan. Apakah sudah menjawab, Salsa? Sudah menjawab, terima kasih banyak Aisyah. Sama. Lagi puasa ya Aisyah ya. Minum biar sepeda. Agak batuk, Pak. Saya izin menjawab pertanyaan dari Dina Nurliana. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa risiko kredit terkelola dengan baik dalam proses pembiayaan? Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, perusahaan pembiayaan dapat memastikan risiko kredit terkelola dengan baik melalui beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, melalui pengawasan aktif dari direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, yang mana hal ini diperlukan untuk memastikan penerapan manajemen risiko kredit yang efektif. Yang kedua, perusahaan harus memiliki kebijakan prosedur serta penetapan limit risiko kredit yang memadai. Langkah yang ketiga, penting untuk memonitor perkembangan dan masalah dalam aktivitas bisnis terkait risiko kredit. Hal ini termasuk penyelesaian pembiayaan yang bermasalah.
Langkah yang keempat, perusahaan perlu mengembangkan sistem informasi yang memadai untuk memantau kondisi nasabah dan menyediakan data akurat dan tepat waktu. Langkah yang kelima yaitu penilaian risiko kredit dan pengawasan aktif terhadap nasabah harus dilakukan secara rutin. Langkah yang keenam, strategi manajemen risiko yang komprehensif harus diterapkan untuk mencangkup seluruh aktivitas dengan exposure risiko kredit. Langkah yang ketujuh yaitu perusahaan harus memiliki prosedur pengelolaan kredit bermasalah dan sistem deteksi yang efektif. Langkah yang terakhir, penggunaan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK yang dikelola oleh OJK yang dapat membantu dalam analisa kredit. Melalui langkah-langkah ini, maka perusahaan pembiayaan dapat mengelola risiko kredit dengan baik dan serta memastikan bahwa risiko kredit mereka terkelola dengan baik. Untuk Dina Nurliana, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih, Andika. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya mungkin saya mau coba jawab pertanyaannya Raffi. Jadi pertanyaannya, bagaimana perusahaan pembiayaan dapat memitigasi risiko operasional yang timbul dari proses digitalisasi? Jadi ada beberapa cara buat perusahaan pembiayaan dapat memitigasi risiko operasional yang timbul dari proses digitalisasi. Sebenarnya proses digitalisasi ini kan pasti erat kaitannya sama teknologi ya. Jadi mungkin perusahaan tuh bisa menggunakan teknologi keamanan yang canggih dan kuat untuk melindungi sistem mereka dari serangan cyber atau akses yang tidak sah gitu. Jadi dengan menggunakan enkripsi data, perangkat lunak antivirus atau firewall, dan lain-lain. Nah, terus yang kedua itu ada pelatihan karyawan, di mana di sini perusahaan memberikan pelatihan yang intensif kepada karyawan tentang praktik keamanan cyber, penggunaan perangkat lunak keamanan, serta cara mengenali potensi ancaman keamanan digital. Lalu yang ketiga ada implementasi proses dan kontrol yang ketat, di mana perusahaan itu menerapkan proses dan kontrol yang ketat dalam pengelolaan data dan operasi digital, termasuk validasi ganda untuk transaksi penting, verifikasi identitas pelanggan, atau autentifikasi yang tepat. Lalu yang keempat ada monitoring dan pemantauan secara terus-menerus. Tadi ini sempat dibahas juga, mana di sini melakukan pemantauan dan peninjauan rutin terhadap sistem dan infrastruktur IT untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau celah keamanan yang mungkin dieksploitasi. Untuk supaya perusahaan itu bisa menanggapi secara cepat terhadap insiden keamanan. Lalu selanjutnya ada rencana pemulihan bencana serta kontinuitas bisnis. Di sini perusahaan menyusun dan mengimplementasikan rencana pemulihan bencana yang komprehensif serta rencana kontinuitas bisnis untuk mengatasi gangguan operasional akibat kegagalan sistem. Dan terakhir, kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri. Memastikan bahwa semua operasi digital itu mematuhi peraturan dan standar keamanan data yang berlaku. Apakah sudah menjawab, Raffi? Sudah terjawab, terima kasih. Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Gio. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gio. Gio itu nanya, seberapa efektifkah proses monitoring resiko saat ini dalam mengidentifikasi dan melacak resiko baru dan yang sudah ada. Nah, kalau ini sebenarnya tergantung dari perusahaannya ya, apa yang sudah dia lakukan gitu untuk menangani resiko di perusahaannya sendiri. Nah, kalau di kelompok kami kan tadi ngambil contohnya itu Bank Muamalat ya.
Nah, kalau Bank Muamalat itu hal yang dia lakukan untuk monitoring resiko atau pemantauan resiko itu ada 3 hal. Yang tadi udah dijelasin itu ada pemantauan berkala terhadap nasabah secara langsung dan tidak langsung. Pemantauan langsung dilakukan oleh bagian financing dan remedial termasuk survei lapangan. Terus yang ketiga ada pemantauan berkala dilakukan selama proses treatment bagi nasabah yang mengalami kesulitan. Nah, eh, karena ketiga hal ini udah dilakukan sama Bank Muamalat dan juga berdasarkan sumber yang kami baca juga kami bisa nyimpulin kalau ini tuh sebenarnya sudah cukup efektif ya untuk dilakukan sehingga bisa mengatasi resiko yang tadi gitu ya. Paling gitu sih. Jadi kalau misalnya untuk tahu efektif atau enggak itu tergantung perusahaannya dan perusahaannya juga harus evaluasi gitu. Kira-kira strategi yang sudah mereka rencanakan itu apakah itu bisa efektif atau enggak gitu sih paling. Jio, apakah sudah dapat dipahami? Dapat dipahami Kak Kurniati. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, teman-teman, pertanyaannya sudah terjawab semua ya. Untuk Pak David, apakah ada yang ingin ditambahkan? Oke, terima kasih ya buat kelompok 8. Kita beri aplaus dulu buat kelompok 8. Oke, ya. Jadi nanti tanya jawabnya ini dibuat dalam bentuk Word, dikirim paling lama hari Sabtu ke saya ya, dalam bentuk Word. Jangan disatuin sama materi atau sama slide dan lain sebagainya. Hanya judulnya Q&A, kelompok berapa, manajemen berapa, harus tahu seperti itu ya, hari Sabtu paling lama. Berikutnya tadinya bahwasanya berikutnya bahwasannya perusahaan pembiayaan ini lebih dikenal dengan lembaga non-bank ya, lembaga keuangan non-bank. Tadi contohnya sih bank ya, karena bank mereka sudah peraturannya sudah sangat lengkap ya, perbankan mereka mau pembiayaan, pengumpulan dana dan lain sebagainya. Jadi dengan kata lain, perusahaan pembiayaan bukan bank. Karena perusahaan pembiayaan itu perusahaan pembiayaan keuangan non keuangan ya, non bank lah seperti itu kira-kira. Jadi tadi uh, agak lebih relate ke perusahaan pembiayaan kayak betul untuk Honda ya, FIF, Astra ya itu ya, Astra atau pembiayaan apa itu untuk kendaraan bermotor ya, Suzuki dan lain sebagainya. Seperti itu perusahaannya, bukan perbankan ya. Jadi lebih ke mereka karena mereka yang memberikan kredit misalnya eh, pembelian motor segala macam mencicil lebih banyak ke mereka daripada ke perbankan. Ke perbankan eh, sekarang sih ada pembiayaan mobil, kredit mobil ya. Tapi kalau nggak sampai ini kreditnya mereka kayak bank-bank udah seperti showroom. Jadi agak jarang mereka memberikan kecuali memberikan pembiayaan dengan jaminan kendaraan kendaraan mereka. Nah, itu ya. Tapi kalau untuk mobil baru, ya mereka harus lihat lebih dalam lagi. Nah, pada saat kita proses pembiayaan, ini kita harus tahu nih konsumen kita siapa aja. Ya, jadi eh, ada harus diperhatikan konsumen, bagaimana cara dia membayar, ya. Jadi pada saat nanti ada, misal Brenda mau cicil motor nih, ya misalnya ke perusahaan pembiayaannya, biasanya perusahaan pembiayaan apa nih? FIF aja di Jakarta.
Ada yang pernah kredit motor? Mungkin Adira Finance, Pak. Iya, Ajira, terus Ajira itu kan kayak Suzuki dan lain sebagainya. Bisa ya Ajira, ada Honda juga ya? Dia lebih general sih, Pak. Bahkan untuk kendaraan second pun Adira bisa menyediakan, Pak. Iya. Terus satu lagi yang lainnya, apa lagi tuh? Perusahaan pembiayaan selain Ajira. Kredit home itu udah kendaraan bermotor boleh? Iya, ada ya. Ada untuk cicilan kredit ya untuk apa namanya bahan rumah tangga segala macam ya. Jadi lebih ke situ relate-nya perusahaan pembiayaan ini. Jadi bagaimana mereka memberikan kredit, sejauh mana sih batasan mereka? Kalau perbankan itu dananya aja buka bank itu harus berapa ratus miliar untuk buka bank. Terus karena resiko bank itu modal sama kredit itu minimal di atasnya yang dikreditkan, baru modalnya baru bisa buka perbankan. Ya, jadi banyak peraturannya buka perbankan tersebut karena teman-teman ketahui bahwasanya kegagalan bank itu bersifatnya sistemik, ya sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia, ya keseluruhan, sistemik, mempengaruhi keseluruhan. Jadi perbankan itu sudah begitu, harus begitu ketatnya, peraturannya sangat banyak. Ya walaupun ya kadangkala perbankan ini bandel ya untuk melakukan, makanya di perbankan ada sampai direksi kepatuhan ya, atau direktur kepatuhan, karena dari supaya perbankan tersebut patuh ya. Jadi sampai dibuka satu departemen disebut departemen kepatuhan atau direktur kepatuhan pimpinannya, atau direksi lah namanya ya. Jadi gara-gara perbankan ini sangat penting. Bayangin kemarin Bank Senturi berapa triliun negara nih, bela-belain negara menggelontorkan dana ke bank tersebut ya, triliunan sampai kasus ya. Yaitu tadi menggelontorkan dana untuk membantu, kalau enggak sistemik, masyarakat tidak mampu membeli lagi karena uangnya sudah enggak ada, hilang gara-gara kelakuan bank ini ya. Ya, seperti itulah aja ya. Jadi perbankan itu adalah kompleks. Nah, saya bilang tadi makanya risiko eh, perusahaan pembiayaan. Ya, tadi hanya agak sedikit melenceng aja, nggak relate dengan bank tadi. Ya, jadi risikonya memang ada semua. Ya, lebih ke konsumennya, lebih ke 5P atau 7P. Nanti teman-temannya nyari nih kelompoknya, tambahin tentang karakteristik konsumen ya buat kelompoknya. Nanti pada saat menjawab, di atasnya sebelum jawaban pertanyaan ditambahin karakteristik konsumen ya. Jadi karakteristik konsumen itu seperti apa? Nah, ditambahin. Di untuk pembiayaan ya, khusus pembiayaan bukan yang lainnya. Oke, itu aja tambahan dari saya. Ada pertanyaan? Kalau nggak pertanyaan, Aku saya mau nanya, eh, ya, aku mau nanya yang soal clipping, oh, kan ada ketentuannya boleh di Word, diketik di Word. Terus kalau ya, untuk beritanya boleh di snip nggak Pak itu dari portal beritanya, terus di print langsung gitu, nggak harus di print terpisah. ya. Karena namanya clipping berarti kalau secara harfiah clipping itu digunting, ditempel, itu clipping. Jadi kita secara harfiahnya di print, ditempel. Terima kasih Pak. Ya.
Oke, mana nih absensinya nih? Ya, saya panggil ya. Eh, Diaktifin kameranya. Bernadus, Andre, Hadir, Pak. oke. David, Hadir, Pak. Asti, Hadir, Pak. Muhammad Ramadan, Erika, Hadir, Pak. Maria, Hadir, Pak. Said, Muhammad Hadir, Said, Pak. Hadir. Putri Salsabila, Hadir, Pak. tadi Aisyah Mia, Hadir, Pak. Zikri, Hadir, Pak. Anjika, Hadir, Pak. Ibnu, Hadir, Pak. Mutiara Putri, Hadir, Pak. Abi, Hadir, Pak. Aleka, Aleika. Lah, Alika hadir, Pak. Maaf, kameranya nggak bisa nyala, Pak. nanti nyalain ya. Ya, Pak. Nanti Bentar mau ya, di Pak. screenshot. Janita, Hadir, Pak. Muhammad Fikri, Hadir, Pak. Ivan, Hadir, Pak. Salwa, Hadir, Pak. Eka, Eka, Eka hadir, Pak. oke. Alma, Hadir, Pak. Brenda, oke. Gustiar, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Gustiar, ya. Hadir, Pak. Tiara Dwi, Hadir, Pak. Bapak maaf, Yo, Iken belum disebut. Ikan, oh ya Gus, memang belum sampai ikan, masih Gustiar, Baik, Pak. Hadir, Pak. ya. Gustiar, Hadir, Pak. oh, baru ikan, Hadir, Pak. ya, baru Rizal, M Rizal, Muhammad Rizal Romdoni, mana nih si Rizal, tumben ya. Tiara, Hadir, Pak. Giovanni, Hadir, Pak. Gio, ya. Syafina, Hadir, Pak. Febrian, Hadir, Pak. Muhammad Justin, Hadir, Pak. Salsabila Putri, Hadir, Pak. Zahrani, Hadir, Pak. Putri Tahta, Hadir, Pak. Gito, Hadir, Pak. Made, Hadir, Pak. Raffi, Hadir, Pak. Gina Nur, mana ini Hadir, bertanya? Pak. Muhammad Farhan, Hadir, Pak. Muhammad Farhan, Hadir, Pak. Halo. oh ya Hadir, Pak. udah baru kelihatan. Julio, Hadir, Pak. Like, Dike, Hadir, Pak. ya, Hadir. ya Ezra, tadi, Hadir, Pak. Mel, Piani, Melvi hadir, Pak. ya Kurnia tuh deh, Farha, Hadir, Pak. Adelia, Hadir, Pak. Fajilis, Hadir, Pak. Saidah. Hadir, Pak.
Oke, kameranya diaktifin biar mau di screenshot sama PJ. Karena kemarin kita pas offline nggak dipoto, ternyata perlu perlu ini katanya untuk admin. Oke lah ya. Diaktifin semuanya biar di screenshot sama PJ. Silakan PJ. Baik, mulai screenshot ya, slide pertama. 1, 2, boleh slide selanjutnya. 1, 2, udah Pak. Oke, sudah. Terima kasih PJ. Nah, kita sampai ketemu minggu depan hari Senin jam 9 pagi ya, teman-teman. Senin jam 9 pagi untuk presentasinya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, sebelumnya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai, sampai jumpa hari Senin minggu depan. Selamat pagi.